Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sapna Dewi kembali menjumpai Anda tentunya dalam Manage Your Mind. Mind it's not everything, but everything comes from mind. So, manage your mind. Batin memang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya berasal dari batin kita. Jadi, kenali dan kelola batin kita agar kita dapat hidup bahagia dengan tujuan hidup kita. Baik, pemirsa Dhamma TV, kali ini kita akan membahas tentang berpikir positif adalah cara yang terbaik. Kata-kata positif, negatif ini sudah bertahun-tahun ini kita sering dengar ya. Tapi sebenarnya apa sih berpikir positif itu? Kalau dulu kan hanya kita tahu tentang yang benar dan salah gitu ya, yang baik dan buruk gitu ya, dualitas selalu. Dan apa yang disebut dengan berpikir positif dan berpikir negatif. Nah, mari kita diskusikan hal ini dengan narasumber kita. Beliau adalah Yang Mulia Bhikkhu Dhammawijaya Mahathera. Apa kabar Bante? Ya, kita semua selalu baik, damai dan selalu bahagia. Itu harapan kita kepada semua makhluk, selalu damai dan bahagia. Dan kita bersama-sama memiliki kesempatan untuk mengagungkan beliau yang maha suci, maha sadar dan maha sempurna atas usaha beliau sendiri mencapai pencerahan agung. Demikian juga harapan kita, semoga Anda berjuang untuk menemukan kedamaian, kejernihan dan pencerahan dalam diri kita mencapai makhluk yang tersadarkan di dalam diri kita masing-masing. Iya, Bante, sejak kapan sih sebenarnya istilah negatif positif ini diperkenalkan di dalam dunia pikiran? Karena dulu tuh kan baik, benar, ya kan, baik, buruk, benar, salah gitu kan ya. Ternyata kok ada ya beberapa belas tahun yang lalu lah ya mulai yang saya tahu ya, kok jadi pikiran itu positif ya, kok negatif gitu, kayak listrik gitu ya, ada pikiran positif negatif. Apa yang dimaksud dengan berpikir secara positif itu? Plus gitu tandanya kan Bante kalau positif Bante? Ya, itulah sesungguhnya positif negatif itu kalau dilihat-lihat kita tidak bisa membuktikan apa-apa juga, karena positif negatif kan berbentuk yang seperti apa, model apa kan tidak ada itu. Betul. Maka dari itu kita harus mempelajarin bahwa ini termasuk ajaran yang tinggi. Maka itu kita harus belajar apa yang Sang Buddha ajarkan di dalam Dhamma. Pada ayat pertama itu sudah jelas, siapapun juga yang memimpin, memulai, membentuk, membiasakan arah pikiran ke negatif, ternyata itu hasilnya penderitaan untuk orang itu sendiri. Tetapi sebaliknya, kalau dia memimpin, mengarahkan, membiasakan, mengarahkan ke arah positif, itu sumber kebahagiaan mereka. Surga itu. Hanya itu aja. Jadi itulah yang kata ini yang neraka, yang ini yang surga. Tinggal kamu mau arah kemana. Jadi kita tidak mengatakan bahwa kamu agamanya apa. Yang penting bagaimana arah pikiran kamu. Elingonang di nang elek apa nang api. Kalau yang kamu positif terus, yang api-api terus ya kamu bahagia. Kalau elek-elek terus ya kamu menderita. Ya salamu dewe kan gitu. Dan kita tidak nyalakan agama manapun juga. Inilah yang dikatakan hukum alam semesta ini bukan monopoli manapun juga. Jadi kalau ada agama mengatakan hanya agama kuto yang masuk surga, itu sudahlah terlalu ketinggalan zaman. Penjual jamu seperti ini nggak laku lah. Ya, Oke, jadi berpikir positif itu surga, berpikir negatif itu neraka gitu seperti aja Pak. Seperti itu, ya lebih baik begitu. Jadi ada agama, tidak ada agama sama seperti itu, toh ya. Oke, dan apa manfaat dari berpikir positif dan contohnya Bante, contohnya kehidupan sehari-hari misalnya? Ya contohnya kan gampang toh. Tadi saya katakan, tadi ibu sadar dari rumah ke sini. Kalau kita tidak tahu dalam perjalanan 30 menit ini nang di pikiran kita arah kemana, belayu nang di semburat kemana saja, iya lari kemana nih. Nah kalau kita sudah tahu seperti ini, nanti pulangnya oh saya harus punya pikiran positif. Gampangnya kan begitu, pulang dari sini jalan kaki sadar damai sampai ke mobil duduk cereng sadar damai setir sadar damai. Di rumah, oh 30 menit saya sudah mengisi pikiran positif.
Jadi kita tahu, aku sekarang sudah bisa menggunakan waktu 30 menit itu bermanfaat ini. Selalu NC positif yang aku bangkitkan. Jadi kita punya kebijaksanaan menggunakan waktu. Kita pandai mengarahkan pikiran, pandai mengolah pikiran selalu positif. Itu buahnya kok luar biasa ya. Aku lebih damai dan lebih bahagia. Nggak gemungsu, nggak jengkel, nggak mangkel, nggak takut. Aduh, duitku kurang sak mene lho, piye? Ada mikir ke sana. Yang adanya sadar damai. Jadi kok lebih happy kan gitu toh. Iya, itu betul. contohnya. Tapi kalau misalnya pikiran saya nggak sadar damai tapi pastel lemper, positif nggak Bante? Ayo, nggak positif nggak? Ya kan nanti buat lapar toh pastel. Iya, makanya mau beli itu gitu. Apakah itu positif? Ya kurang lah, kan tidak ada maknanya, itu hanya untuk perut. Betul, Kalau sadar damai itu sugesti kita bagaimana kesadaranku bisa mencapai kedamaian, menemukan kedamaian. Nah, kan lain toh. Fokus ini fokus pada makanan. Iya, pastel lemper supaya aku tambah kenyang itu gimana? Tapi itu tidak negatif juga kan Bante? Bukan, itu netral lah. Oke, baik. Itu ya. Jadi bisa bedain itu loh ya, positif sama negatif gitu. Ya nggak apa-apa lah kalau kita tujuannya mau kemana. Saya tadi berangkat ya Bante, saya sadar damai Bante. Teng, lihat apa, mikir. Waduh, kalau bikin gitu enak nih gitu Bante ya. Ada perjalanan lagi, oh iya aku kudu sadar damai nih, gitu lagi Bante. Itu namanya nyeleweng sini, nyeleweng sana. Ya, betul. Masih siksak kita. Iya Bante, iya saya akui itu Bante. Baik, jadi berpikir positif. Ada yang, nah bagaimana langkah-langkah membangun kepribadian yang positif? Kepribadiannya yang positif. Langkah-langkahnya Bante. Otomatis kepribadian yang positif itu setidak-tidaknya itu kita punya tekad atau adidana. Ya. Tekad itu kita harus isi, satu hari saya harus mengisi berapa jam untuk kebaikan. Untuk ini otomatis katakan setengah jam pagi untuk doa dan meditasi, setengah jam malam untuk doa dan meditasi. Nanti ketika kita sedang nyapu, sedang ngepel, sedang berjalan, cukup aja sadar damai itu dikembangkan terus. Jadi dengan demikian inilah ketegasan kita, aku harus melakukan ini. Jadi itu dijalankan, bukan cuma bertekad mau jalankan tapi nggak dijalan-jalankan. Cuma engko itu wis tuwek misalkan. Jadi kan salah. Jadi sekarang ini ya dijalankan dulu. Saat inilah kita untuk jalankan supaya kita mengurangi lamanya kita lahir dan mati. Kalau kita tidak menjalankan, tidak ada tekad, jadi NC positifnya kita itu nggak tambah-tambah. Sekarang kalau kita punya tekad begini, dijalankan dengan serius, jadi NC positifnya tambah-tambah. Jadi itu mempercepat proses untuk bisa penyempurnaan yang akan datang itu. Seharusnya kita nanti masih ada 100 juta kali lahir misalkan. Dengan jalankan ini serius, tahu-tahu tinggal 1 juta. Banyak lebih serius lagi tinggal 100.000 misal, seperti itu misalkan. Ada yang mengatakan orang baik itu cepat mati, bener nggak sih Bante? Sekarang gini, kalau orang baik cepat mati kan biku-biku yang umur 100 lebih itu kan banyak itu. Iya. Kok enggak mati? Dia kan baik ya? terus. Gak sesuai ini ya? Ya enggak lah. Jadi kalau orang yang jahat itu yang lebih cepat mati ketika dia jahat begitu kan punya musuh banyak. Karena dia musuh banyak otomatis dia akan berbahaya, bisa bunuh orang yang tidak senang. Tinggal panggil aja pembunuh, bayaran, selesai. Jadi kadang-kadang kita punya anggapan bahwa orang baik itu selalu dipanggil lebih cepat gitu, tidak tentu ya, tergantung karmanya juga. Ya enggak benar lah. Enggak benar ya. Oke, jadi positif atau enggaknya itu bisa kita telaah sendiri di dalam pikiran kita sendiri. Pikiran positif itu sesuatu yang menyenangkan misalnya. Iya pastilah. Lihat cewek cantik, katanya, oh seneng aku lihat ini cowok nih ngomong kayak gitu. Positif nggak Bante? Sebetulnya ya mereka itu kan yang indah-indah masih diliputin oleh khayalan. Kalau yang dikatakan cantik itu gimana, kita ikutin cara Sang Buddha. Kita tidak boleh melihat hanya satu bagian, hanya kulitnya aja. Kita harus melihat ke dalam semuanya. Semua orang itu sama-sama, ada jantung, ada paru-paru, ada usus, ada sisa-sisa makanan, ada kencing dan macam-macam. Yang mana yang dari semua organ ini yang cantik itu, ya tak? Jadi kalau sudah dilihat seperti itu, kita yang mengerti ya kita masih terdelusi.
terdelusi. Ya itu aja. Ya, Kalau kita melihat cantik atau ganteng, kita masih terkena delusi. Itu aja. Nah, itu peringatan ya buat yang masih melihat kecantikan rupawan itu adalah sebenarnya delusi, dan pada akhirnya semua adalah calon-calon kerangka manusia ya berarti akhirnya rontok juga pada waktunya. Oke, nah bagaimana cara menghilangkan pikiran negatif? Misalnya khawatir aja berarti, khawatir aja. Misalnya anak kita begini, kita khawatir kalau ada apa-apa nanti gimana gitu, atau pasangan kita gitu, gimana berarti? Kita harus berani jujur tanya ke dalam diri kita. Kita sudah berulang-ulang khawatir dan cemas seperti itu. Kenyataannya tidak seperti yang apa yang kita pikirkan. Jadi itu hanya kita menipu diri sendiri untuk menakut-nakutin diri sendiri. Maka dengan demikian ini kita harus tegas, semuanya itu ada karmanya masing-masing. Kalau bukan karmanya, tidak akan terjadi yang kita bayangkan. Kita mengharapkan karma energi positif yang melindungi dia pasti aman, selamat. Dan kita juga berbuat baik untuk berdoa. Nah, dengan demikian energi positif inilah yang menyebabkan kita tidak menyimpang ke negatif, takut dan khawatir lagi. Karena kita tahu menerima bahwa kita sering menipu diri sendiri untuk menakut-nakutin diri sendiri. Aku sekarang tidak mau menipu diri sendiri dan tidak mau menakut-nakutin diri sendiri. Aku hanya mengharapkan semoga semua makhluk berbahagia. Jadi doa aja, semoga semua berbahagia, udah selesai. Kayaknya kalau sesederhana itu manusia nggak ngapa-ngapain Bante, doanya cuma sadar, damai, semoga semua makhluk berbahagia gitu aja dong Bante. Ya simple sederhana aja, itu dijalankan itu bermanfaat daripada kita bingung dan khawatir toh. Okay. Itu aja yang simple aja, tapi hilang semua yang khawatirnya. Nah, itu tadi masih berupa teori. Laksanakan, jangan percaya ya kan. Lakukan apakah ada dampak positif gitu ternyata. Nah, itu perlu dicoba itu. Baik, nah Bante, suatu kejadian yang membahagiakan seseorang mungkin saja menjadi sesuatu keadaan yang menyedihkan bagi orang lain ya Bante. Nah, ada perbedaan proses berpikir. Apa yang menyebabkannya? Ya itulah tapi yang jangan dijawab dulu Bante. baik kita akan bahas setelah yang satu ini. Mungkin ini adalah persoalan Anda. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya saya ingatkan kembali bagi Anda yang baru saja membuka channel Dhamma TV atau dari YouTube Dhamma Televisi, bahwa di akhir Manage Your Mind segmen keempat selalu diadakan meditasi bersama, dan itu free atau gratis ya. Jangan tidak mengambil kesempatan ini karena ini sangat-sangat bermanfaat bagi kelanjutan hidup kita yang kadang penuh dengan drama, ya kan? Bagaimana caranya menghilangkan sinetron-sinetron di dalam kepala kita. Baik, ini tadi ada pertanyaan Bante. Ada sebuah kejadian yang membahagiakan orang lain, tetapi ternyata menyedihkan bagi orang yang lain lagi. Apa sih penyebabnya? Tetangganya bahagia karena anaknya lulus, berhasil, tetapi tetangga yang lain melihat itu dia jengkel gitu Bante. Ya itulah kebiasaan manusia itu kan condongnya karena negatifnya dominan. Rasa iri, rasa kok aku kalah sama dia, anakku kok seperti ini, kok yang sana kok seperti itu ya. Itulah karena kita sering membandingkan, timbul rasa iri. Maka kita diharapkan jangan membandingkan siapapun juga. Bimbinglah anak kita, bimbinglah pikiran kita supaya kita tidak rasa iri, cemburu, tidak senang, tapi siapapun juga jangan sampai muncul. Kalau ada guru mengajarkan kita untuk membenci, untuk cemburu, untuk menghancurkan kelompok tertentu, jangan diikutin. Itu sudah salah jalan. Gurunya salah jalan, kita jangan ngikutin kesalahan dari guru itu. Karena kita adalah orang dewasa, bukan jadi anak kecil lagi. Tahu itu tidak baik, jadi jangan diikutin. Itu aja. Kita juga tahu kesalahan kita karena kita iri atau kita cemburu. Maka itu kita sepandai-pandai, keirian hatiku, kecemburuan hatiku seperti itu menyebabkan aku nggak senang dengan tetangga yang sukses, anaknya maju, anaknya mendapatkan kedudukan yang baik. Akhirnya kita cemburu dan iri.
Maka dari itu kita jangan membandingkan. Sudahlah, dia punya karma yang sangat positif, kita ikut gembira, kamu telah menerima buah karma yang positif. Tetapi kita juga harus menanam karma positif untuk anak-anak kita, keluarga kita, dan pikiran kita, supaya kita juga bisa mendapatkan seperti mereka. Kalau mereka semuanya berbuah karena energi positifnya mereka sendiri, bukan dapat berkah dari atas, bukan dari agamanya, tetapi karena energi positif yang mereka lakukan. Kita tahu seperti ini, mengapa kok kita malah negatif dalam pikiran kita? Bukankah kita diajarkan, kita mau bahagia, jangan membandingkan. Kita mau bahagia, ciptakan energi positif, tanamlah yang positif. Kita harus mendidik anak kita, mendidik diri kita sendiri, supaya kita lebih condong ke arah positif, supaya kita mampu menciptakan kebahagiaan, ikut simpatik. Aku senang loh, gembira loh, tenagaku kok berhasil, tenagaku kok ini anaknya pinter, tetanggaku ini kok jagoan, misalkan seperti itu, kita ikut senang. Jadi energi positif itu penting kita bangkitkan. Kalau kita tidak membiasakan energi positif, malah keirihan hatian, kecemburuan kita itu lebih dominan. Itu aja. Jadi semua tergantung kita condongnya energinya kemana, itulah akan berkembang. Kalau condongnya negatifnya kuat, kita akan negatif. Condongnya ke positifnya kuat, kita akan positif. Maka membandingkan otomatis kita merasa aku kok kalah. Kalah itu akhirnya kita ingin timbul iri, ingin menghancurkan kelompok tertentu. Tetapi kalau kita tidak membandingkan, merasa senang dan gembira melihat kemajuan berkembang mereka, ya itulah namanya simpatik. Oke, Bante, di era yang suka membanding-bandingkan ini, Bante, misalnya kita membandingkan negara kita dengan Cina. Sebenarnya kan nggak perlu dibanding-bandingkan, kita punya the way of life atau lifestyle-nya sendiri gitu loh, Bante. Kenapa kita harus membanding-bandingkan dengan negara lain atau kemajuan bangsa lain misalnya? Apakah itu juga justru membuat kita jadi tidak bahagia, Bante? Jadi ngejar-ngejar sesuatu yang sebenarnya bukan kita gitu loh. Sesungguhnya kan kita harus tahu juga, itu membandingkan dengan cara kemajuan mereka itu dilihat kenapa mereka bisa maju. Lalu kenapa kalau kita tidak maju? Nah itu kan juga ada bagusnya. Penyebabnya karena kalau dihitung-hitung menurut ahli hukum tertentu, kalau Indonesia itu tidak ada korupsi, semua hasil tambang-tambang itu untuk negara semua, katanya kita dapat 20 juta loh tiap bulannya. Nah, iri enggak kamu sekarang enggak dapat apa-apa? Enggak, saya enggak iri sama sekali. Saya bukan yang iri, Bante, orangnya. Maka dari itu, kalau masing-masing ini dapat 20 juta itu kan berarti kan seharusnya kaya gitu ya. Perbandingannya. Maka gitu dari ya. itu, kenapa ya kok enggak seperti itu? Oh, ternyata ada kesalahan. Mereka win-win solution. Yang korupsi sama-sama tertawa, sama-sama taunya. Pokoknya bagi-bagilah. Nah, itu menyebabkan mereka asal bagi-bagi dan korupsi sudah berhenti dan tidak ada kelanjutan. Jadi dengan cara seperti ini, kesalahan-kesalahan ini yang menyebabkan negara kita miskin terus. Yang kaya-kaya pejabat-pejabatnya. Maka dari itulah yang dikatakan kita bukan membandingkan, tetapi kita mencari jalan keluar bagaimana kemajuan di Tiongkok itu bisa membawa kemajuan juga untuk Indonesia, supaya kita bisa melaksanakan tugas kemajuan itu gimana, supaya itu bisa dijalankan sebagai jalan untuk kesejahteraan bersama. Nah, kalau itu dilaksanakan, ada hukuman yang jelas, siapapun yang sudah korupsi dari 500 juta misalkan, harta dirampas semua, otomatis. Itu mungkin dalam waktu 1 tahun bisa 5 juta orang yang kena itu. Lumayan mengurangi warga negara sana, Bante. Kebanyakan, Bante. Ya, di Tiongkok aja yang sudah sekian lama itu 4 juta loh yang sudah semua. Dan 4 juta itu otomatis masih ada yang berani korupsi juga. Iya, benar. Gak takut juga. Gak takut. Bagi-bagi aja. Oh, iya. Lebih senang. Ketangkap aja tertawa-tertawa, ya toh. Tertawa tertiwi, ya toh. Nggak ada takutnya mereka. Karena nggak ada hukumnya yang berat. Nggak ada kejelasan yang jelas. Karena memang yang membuat hukum siapa? Ya mereka sendiri, ya toh. Maka itu keliru itu harus ditegaskan. Cari ahli hukum yang membuat hukum,
dan tidak ada sangkut paut dengan politik apapun juga. Mereka tidak ikut dalam permainan di dunia Indonesia. Mereka yang menegaskan buat hukum seperti itu. Seperti misalkan Bu Sada ini tidak ikut apa-apa yang membuat hukum, nah itu kan gitu. Nanti jangan, pokoknya kamu jangan lupa ya kasih 20% saya bebas. Tutup mulut. aduh, semua itu bisa dimusyawarahkan Bante untuk keadilan bersama gitu loh Bante, itu harusnya. Ya, saya agak mumet gitu memikirkan negara ini ya. Seperti halnya Sang Buddha ketika beliau mencapai pencerahan sempurna Bante, beliau kan memutuskan untuk tinggal di hutan. Karena ya udah dunia itu begitu itu gitu loh Bante. Ya kan Bante? Saya tuh melihat seperti itu gitu loh. Cuman untuk menjaga keseimbangannya, ketika terlalu banyak hal negatif, kita buat aja yang positif, kita gedein gitu. Ya itu kalau kita lihat Sang Buddha itu kan tiap hari itu membimbing manusia terus ya. Kalau dilihat-lihat itu diperhatikan ya sekitar lebih kurang 12 jam lah tiap harinya untuk manusia. Tetapi juga ada 4 jam untuk makhluk halus. Jadi tugas Sang Buddha itu sangat-sangat berat. Jam 10 sampai jam 2 subuh itu malam, beliau mengajarkan kepada alam-alam halus, para dewa, para Brahma, dan makhluk-makhluk yang lainnya itu. Jadi tugasnya itu tidak ringan. Dan di sana kan dia mengajarkan tidak dibayar juga. Mengajarkan ke umat juga tidak minta bayaran. Mengajarkan ke para biku juga tidak dibayar. Jadi itulah yang namanya guru yang tampak pamrih itu ya seperti Sang Buddha itu. Sekarang ada enggak guru yang mengajar enggak usah dibayar? Karena mereka nggak yakin sama ajaran mereka sendiri. Bahwa sebenarnya kita tercukupi dengan hukum mensejahterakan orang, kita juga akan sejahtera, kan begitu Bante? Ya itu. Hukum tabur tuanya nggak dipakai, nggak dipahami gitu. Iya kan Bante? Itulah. Ya. Sayang sekali lah hukum tidak ditegakkan ya begini ini jadinya. Baik, mari kita merenungkan sejenak. Sikap dan kebiasaan positif yang diciptakan Bante, dengan atau tanpa disadari, akan memberikan energi untuk mengerjakan semua kegiatan secara fokus. Bagaimana cara melatihnya? Ya, cara melatihnya ya kita sekarang bagaimana kita bisa enggak setiap saat saya hanya punya tekad mulai saat ini dan seterusnya hanya sadar damai saja yang aku bangkitkan misalkan. Nah otomatis waktu kita jalan sadar damai sadar, waktu kita nyapu sadar damai, waktu kita ngepel juga sadar damai, waktu kita celurit di sawah sadar damai terus. Jadi dengan tekad inilah kita berusaha, inilah yang aku fokuskan. Jadi kita bertekad, berusaha dan dijalankan untuk fokus demikian. Inilah yang dikatakan kita melatih, memperkuat kesadaran kita. Sama satu poin itu, aku mau menemukan sadar damai di dalam diriku dengan ucapan sadar damai berulang-ulang, sehingga itu akan menjadi kebiasaan kita, otomatis konsentrasi, pemusatan akan terjadi. Baik Bante. Jadi ketika kita menghadapi masalah, wiridnya itu sadar damai. Udah, itu aja dilakukan, tuh pasti akan ke situ. Ya, seperti itulah. Jadi kalau kita memang orang nggak sabaran, ya nggak boleh ganti sabar damai. Setuju Bante. Baik Sahabat TV, kita lewati segmen ini menuju ke segmen berikutnya. Jangan kemana-mana setelah satu ini. Ya, baik Sahabat TV, tentunya jangan lupa saya ingatkan kembali di segmen 4, setiap Manage Your Mind selalu akan ada meditasi bersama. Dan ini gratis ya, jadi Anda bisa melakukan sendiri, nggak usah kemana-mana, tetap duduk di depan layar atau HP atau layar televisi Anda, dan Anda bisa melakukan bersama-sama keluarga juga. Mungkin anak-anak yang jauh lebih besar bisa mengikuti juga meditasi ini. Sangat-sangat bermanfaat untuk kita lakukan demi kehidupan kita yang jauh lebih baik dan bahagia. Baik Bante, benarkah ketika kita melakukan hal yang baik, hal baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri? Katanya kan ada hukum siapa menanam dia akan menuai, Bante.
kita menanam sekarang, apa bisa dipastikan kapan menuainya? Karena kalau kita nanam jagung 3,5 bulan kita tuai Bante. Tapi kalau nanam kebaikan atau keburukan, kapan kita bisa tuainya Bante? Nah ini sebagai contohnya gampang. Ada umat kita. Sebetulnya dia itu agama tetangga. Ya. Tapi senang dengan ceramah. Lalu kita kasih nasihat ketika ceramah itu, siapapun juga yang punya toko, punya tempat kerjaan apapun juga. Ketika kita melihat di depan kita ada, misalkan becak nunggu dari pagi sampai siang. Loh ini dari tadi belum ada penumpang, belum pergi-pergi. Kan kasihan, dia perlu makan ini. Dia gak dapat duit, makan di mana? Nah otomatis dia kan kasih nasi bungkus sama minuman. Nah dia jalankan ini tiap hari, sebentar ke tukang tukang semir misalkan, tukang tempel ban, ada pemungnis sebelah sana dikasih. Jadi sering kasih begitu, sehari satu. Dia jalankan ini sampai 2 tahun misalkan. Ketika ada kerusuhan tahun 98 itu, waduh becak-becak itu langsung kumpul KB ke toko itu. Ada mbak pentung lah, ada mbak ceroret, ada mbak pisau. Bu, ojo tutup, tak jogo nih. Kan berarti sudah ada jelas dia mendapatkan manfaat. Yang lainnya tutup, mereka yang mau beli kemana? Ke sana semua. Wah, rame tokonya. Dan aman. Yang mau rusak itu kan jalan saja. Waduh, ini ada tentara penjaga. Jadi terjaga karena dia senang berbuat baik. Demikian juga ternyata orang ini walaupun dia agama tetangga juga baca parita tiap malam. Karena saya sarankan harus baca parita untuk tempat kamu itu. Karena saya katakan dulunya itu tempat kuburan. Kalau kamu mau pakai hanya satu syarat, baca parita, pakai aja, enggak apa-apa. Bisa. Itu malam buat kamu toko rame. Baca parita dia. Betul juga ternyata dia lebih rame dibandingkan toko yang lain. Pada satu saat di malam hari ada penjahat, lihat, mau merampok. Akhirnya dia tidak jadi merampok toko itu. Dia pagi-pagi dia datang ke toko itu, Bu, tadi malam kita sudah mau merampok toko ini, mau diambil barang-barang yang berharga. Tetapi saya terus terang aja, saya melihat di belakang toko ini ada raksasa yang jaga pakai pentung. Siapa itu? Nah, saya rasa saya tidak berani masuk, Bu. Tapi karena kita kan butuh duit. Coba Ibu kasih berapa saja terserah. Ya, diminta begitu. Terang-terangan ya. Ya itu, jadi dikasih aja lah, gitu. Oke. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan ternyata baca parita juga membawa manfaat. Ada bodyguard yang free of charge. Free of charge. Nah, tapi Bante, oke, kalau kita nggak bisa baca parita, boleh nggak nyetel kaset atau ini CD dari HP parita? Sama nggak manfaatnya Bante? Waduh, alam sana juga belum memberikan laporan pada saya juga. Soalnya sekarang kan lagi tren tuh di toko-toko tuh dipasangin doa gitu Bante. Ayo Bante gimana Bante? Kalau menurut ya, sesungguhnya kan begini. Makhluk itu memang senang kalau ada aktivitas yang positif. Maka dari itu kalau kita dari kaset atau dari tape apapun juga berbeda dengan gelombang pikiran kita. Kalau gelombang pikiran kita mungkin dia bisa menerima getaran-getarannya. Apalagi kita juga meditasi, lalu kita juga memancarkan jasanya, mereka lebih bahagia. Kalau kita hanya tape, loh ini kok hanya gelombang-gelombang suara tapi kok enggak ada ininya ya, energinya kan gitulah. Kan ya. Berbeda. Ini jawab. Itu. Ini kalau jawaban. Diiyakan boleh, semuanya malas baca mati. Ini jawaban bijaksana ya Bante. Iya, jawaban tengah. Tidak ada energi positifnya untuk dirinya sendiri. Oke. Makhluk lain ya kurang juga energi positifnya. Berarti lebih afdol kalau itu dibaca sendiri. Gitu, ya itulah, jadi lebih baik tepat waktu sesuai dengan jam yang sama gitu. Supaya seolah-olah makhluk itu kan tahu jam ini ada acara ini, jam ini ada acara itu. Baik, berarti jawabannya tadi hasil taburan kita itu bisa kita tuai pada saat kepepet Bante. Sebetulnya bukan kepepet ya. Itu kan sudah mentok tuh. Tiba-tiba kan muncul tuh. Itu namanya apa yang kita tanam tidak kita ada pamrih, tahu-tahu akan muncul sendirinya. Iya, pada saat dibutuhkan gitu. Iya, jadi muncul dengan sendirinya.
Demikian juga pada satu saat orang ini dia ketabrak truk. Ternyata truknya ini bawa batu. Bawa drum. Nah, drumnya tuh pas mau jatuh ke orang itu, mau kena kepalanya. Tapi dia melihat ada biku melepas jubahnya, ditampias. Apa itu? Drumnya itu jatuh sebelah. Jadi akhirnya dia kirim surat ke saya, ucapkan terima kasih karena memang orang ini juga diramalkan umurnya tidak lebih daripada 50 tahun. Pas hari itu 50 tahunnya dia. Jadi dia merasa, wah ramalan itu betul juga ya. Aku pas 50 tahun mati ini, nggak lebih dari 50 tahun ya. Tapi saya selamat. Selamatnya karena apa? Karena dia rajin baca parita. Karma baiknya berbuah pada Ya saat itu, ya. baca parita itu istilahnya, tadi makhluk-makhluk yang tadi gentayangan itu mereka tidak bahagia. Ketika dia tiap hari baca parita, otomatis makhluk-makhluk daripada aku nganggur, aku mau naik kilo. Enak loh yang diomongin, yang dibacain, bermanfaat, berguna, membuat aku tenang, damai. Akhirnya tanpa disadari dia naik tingkat. Dari alam sengsara tadi, dia jadi alam dewa. Ketika dia alam dewa, otomatis dia bertanya, sopo ya bisa ngangkat aku jadi dewa seperti ini? Oh ternyata aku dengarkan sama Big Boss ini yang senang baca parita, dengarkan, aku naik tingkat. Oh ini guru saya ini. Ya akhirnya dia ngelindungin kalau ada masalah seperti itu. Ya, oke. Bante, ini orang yang dapat berpikir positif akan tetap merasa bahagia seberat apapun kenyataan yang dihadapinya. Dan sebaliknya orang yang berpikir negatif akan tetap merasa hidupnya menderita walau semudah apapun kenyataan yang ada. Bagaimana kita mampu menghadapi penderitaan? Ini bagi orang-orang yang pesimis saja kan ada nih Bante. Bawaannya memang pesimis gitu Bante. Sejak lahir loh Bante itu Bante. Ya itulah, jadi memang sulit bagi orang kebanyakan karena kita ini memang bisa bahagia atau bisa menderita itu cara berpikir kita sendiri. Jadi kita menanggapi dengan cara salah kita akan menderita. Kalau kita menanggapi dengan cara yang benar kita bahagia. Misalkan kita sering dicaci maki, difitnah, dikata-katain orang. Kalau kita masukkan terus kita menderita. Tetapi kalau kita bisa mengolah sampah itu, sampah ini dirubah menjadi buah kesabaran kita. Jadi dia berubah jadi buah cinta kasih kita, buah ketenangan kita, buah kebijaksanaan kita. Jadi bagaimana kita bisa merubah sampah itu berbuah yang manis. Kalau kita bisa merubah seperti ini, kita selalu bahagia. Kalau kita tidak bisa merubah sampah tetap sampah, jadi kita juga jadi sampah. Kita menderita terus. Itulah yang dikatakan ajaran Sang Buddha itu bukan untuk orang yang nggak pinter mengolah pikirannya. Dia harus pandai mengolah pikirannya sendiri, pandai menciptakan kondisi yang bisa menciptakan kebahagiaan dengan kebijaksanaan dia pribadi. Maka dari itulah yang dikatakan ajaran Sang Buddha itu sangat-sangat luar biasa, khusus untuk orang yang pandai, cerdik, dia bisa menerima kebenaran ini, sangat membawa manfaat yang luar biasa. Maka itu Bante, nanti yang tidak cerdik dan tidak pandai jadi nggak mau deh Bante. Kan ada kisah yang dimasukkan ke wihara, gara-gara dia nggak bisa mikir apa-apa, disuruh ini nggak bisa, disuruh itu nggak bisa, akhirnya disuruh meditasi malah menguasai bahasa itu Bante. Ada kan cerita itu Bante? Ya itulah, jadi memang itu istilahnya. Yang paling low lah. Gitu, ya mereka itu IQ-nya sangat-sangat rendah karena ada karma buruknya dia sendiri. Waktu itu kehidupan yang lampau dia pernah melakukan karma buruk. Sehingga Sang Buddha memberikan kasih fokus kepada apa yang mereka meditasinya itu, akhirnya dia mencapai tingkatan yang tertinggi. Jadi dari yang tadinya rendah tahu-tahu mencapai yang tertinggi. Itulah yang dikatakan kehebatan seorang Buddha, membimbing manusia yang seharusnya dia menuju yang rendah bisa mencapai yang tinggi. Bahkan Anggulimala seharusnya kalau dibiarkan dia mati nanti akan masuk neraka yang paling dalam. Tetapi dengan penuh cinta kasih, Sang Buddha mengatakan ini orang ini masih bisa dibantu. Walaupun dia sudah membunuh hampir 1000 orang, beliau siap berkorban. Jangan membunuh ibumu,
cobalah bunuh aku. Karena Sang Buddha tahu, dia tidak bisa membunuh aku. Karena dia dengan kesaktiannya untuk lari mengejar Sang Buddha, dia tidak bisa mengejar. Karena apa? Sang Buddha kan punya kesaktiannya. Dia memperhitungkan, kalau kamu kecepatannya 1 jam cuma 6 kilo, saya dibuat aja 7 kilo. Kan jauh toh, jadi otomatis tidak terkejar, akhirnya dia berontak. Hei, kenapa kamu? Berhenti. Aku sudah berhenti. Bohong, belum berhenti. Aku sudah berhenti dari pembunuhan. Hanya engkaulah yang belum berhenti. Wah, menyadarkan langsung. Iya ya, aku masih suka membunuh. Hanya itulah menyadarkan dia, hanya dia berguru dan melatih sungguh-sungguh akhirnya mencapai yang tertinggi. Jadi itulah yang dikatakan kehebatan Sang Buddha itu membimbing semua makhluk, tidak ada pamrih. Semuanya dibimbing sebisa yang mereka lakukan. Iya, luar biasa itu, luar biasa. Sangat menginspirasi Bante. Terima kasih Bante. Jadi bagaimanapun juga alam semesta ini ada yang namanya hukum perubahan. Jadi tetaplah semangat untuk berubah ke arah yang lebih baik ya. Dan tentunya salah satu caranya adalah bermeditasi. Mari kita lakukan meditasi. Pilih tempat yang tenang dan kita akan lakukan di segmen keempat. Jangan kemana-mana, kita ketemu setelah yang satu ini. Ya, pemirsa Dhamma TV, bagaimana Anda sudah siapkan diri untuk meditasi bersama? Jangan lewatkan kesempatan ini karena ini adalah sesuatu yang sangat-sangat baik, apalagi kalau nantinya akan dilakukan secara rutin dan nikmati apa yang akan dihasilkan dengan secara rutin bermeditasi. Kali ini akan dipimpin oleh Yang Mulia Bhikkhu Dhammawijayo Mahatera. Monggo Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, sesungguhnya alam semesta ini sangat sederhana, hanya positif dan negatif. Demikian juga saat ini kita bersama-sama untuk menciptakan keindahan di dalam diri kita, hanya cukup berusaha bersama-sama mengarahkan pikiran selalu terfokus ke dalam sadar damai. Kata-kata sadar damai ini adalah sangat-sangat positif. Bila mana kita tiap detik, tiap saat, tiap posisi, baik duduk, berjalan, berdiri, jaga toko, di mobil, dimanapun kita bekerja, jangan lupa bangkitkan, bekerja ke dalam batin kita cukup dengan energi positif, ucapkan terus sadar damai, itulah namanya. Samadhi atau meditasi bisa kita jalankan setiap saat, dimanapun juga, karena berusaha mengarahkan pikiran selalu membangkitkan sadar damai, memusat dengan sadar damai, itulah sumber bahagia kita. Mari kita rileks, santai, duduk dengan senang hati, sangat gembira melakukan tugas untuk membangkitkan sadar damai di dalam pikiran kita masing-masing. Meditasi mulai.
tenang, tenang, tetaplah tenang. Jaga terus ketenangan dengan penuh kesadaran. Lihatlah yang positif, dengarkan yang positif, pikirlah yang positif. Itu adalah sumber bahagia kita. Maka merenungkan positif yang terus-menerus melalui keenam indera, setiap sensasi yang muncul di sanalah sumber-sumber bahagia surga mampu kita ciptakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita renungkan penggunaan mata, telinga, dan pikiran selalu sadar dan menciptakan kedamaian dalam batin dan pikiran kita. Renungkan dengan bijaksana. Sabbe satta bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk selalu berbahagia. Kebahagiaan bisa muncul bila mana yang masuk melalui mata, telinga, dan pikiran kita selalu positif. Yang negatif kita saring, kita buang semuanya. Yang tersisa positif, jernih, baik, berguna,
mendatangkan damai dan bahagia. Itulah sesungguhnya cara yang sangat sederhana membangkitkan energi positif setiap saat. Semoga jalan kebahagiaan ini mampu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga jalan kebahagiaan ini menjadi milik kita bersama. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Baiklah pemirsa, mungkin kalau kita tetap menabung energi positif di dalam diri kita, maka kita akan melihat segala sesuatu itu menjadi sangat indah, unik, dan wajah kita menjadi berseri-seri, bercahaya gitu ya, karena positif unsurnya. Kita bisa melihat segala sesuatu itu adalah indah. Baik, semoga kita mencapai kesadaran yang indah juga dan dapat lulus dengan nilai memuaskan di kehidupan ini. Saya Satna Devi dan kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukihoto, Namo Buddhaya.